Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu. Kali ini insya Allah Ibu akan membahas kelanjutan materi. Kalau kemarin Ibu sudah bahas tentang pembagian warisan secara sempurna dan aul, kali ini Ibu akan mencoba membahas perhitungan waris secara roh. Perhitungan waris secara rot terjadi apabila setelah harta dibagi ternyata masih ada sisa harta, namun tidak ada ahli waris asobah. Maka sisa harta tersebut dibagi kepada ahli waris yang ada hingga habis, kecuali suami atau istri yang tidak berhak menerima sisa harta. Nah, kemudian agar lebih jelasnya di sini Ibu akan tampilkan sebuah contoh. Nah, ini contohnya. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta 480 juta. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri, seorang anak perempuan, dan ibu. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melihat berapa banyakkah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Nah, dan harta yang ditinggalkan adalah 480 juta. Kemudian, kita lihat di sana ada ahli waris yaitu istri, satu orang anak perempuan, dan juga seorang ibu. Kemudian kita akan mencari bagian masing-masing dari ahli waris. Bagian seorang istri adalah 1/8, bagian satu anak perempuan adalah 1/2, dan bagian ibu adalah 1/6. Kemudian kita cari KPK dari 8, 2, dan juga 6. Maka KPK-nya adalah 24. Setelah diperoleh KPK 24, kita kembali menentukan bagian, yaitu 1/8 dari 24 untuk istri. Nah, ini untuk istri 1/8 dari 24 adalah 3/24. Untuk satu orang anak perempuan, 1/2 dari 24 adalah 12/24. Dan untuk ibu, 1/6 dari 24 adalah 4/24. Kemudian, kita akan mencoba menjumlahkan untuk pembilangnya. Pembilang di sini untuk istri adalah 3. Untuk anak adalah 12. Dan untuk ibu adalah 4. Setelah kita total, 3 ditambah 12 ditambah 4 sama dengan 19. Berarti 19/24. Perlu diingat bahwasanya apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka untuk pembagian warisan bisa langsung dikalikan dengan harta yang ditinggalkan. Tapi kalau umpama pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ini masalah. Dan ini kaitannya dengan aul. Tapi untuk perhitungan yang sekarang, kita aman ya, karena totalnya tadi 19/24, maka bisa langsung dikalikan dengan harta yang ditinggalkan. Kita ke bagian istri. Istri 3/24 dikali 480 juta, maka bagiannya adalah 60 juta. Kemudian anak, 12/24 dikali 480 juta, hasilnya adalah 240 juta. Kemudian kita ke ibu. 4/24 dikali 480 juta, maka bagiannya adalah 80 juta. Kemudian kita jumlahkan bagian istri, anak, dan juga ibu. Setelah dijumlahkan, ternyata semuanya totalnya adalah 380 juta. Padahal harta yang ditinggalkan adalah 480 juta. Berarti masih ada sisa harta di sini. Nah, sisa harta inilah yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris yang ada selain istri. Berarti yang berhak mendapatkan sisa harta itu adalah anak perempuan dan juga ibu. Nah, sekarang kita akan menentukan bagian dari anak. Satu anak perempuan maksudnya. Bagiannya adalah 1/2, sama ya seperti di atas. Kemudian bagian ibu juga sama, 1/6. Kemudian kita akan mencari KPK dari 2 dan juga 6. KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Nah, kemudian untuk sisa harta, KPK tidak akan menjadi penyebut, tapi yang menjadi penyebut adalah jumlah dari bagian dari anak dan juga ibu. Nah, kita lihat di sini, 1/2 dari 6 itu adalah 3.
Kemudian 1/6 dari 6 adalah 1. Berarti bagian anak perempuan tunggal itu adalah 3 dan bagian ibu adalah 1. Nah, 3 ditambah 1 ini adalah jumlah bagian. Nah, 3 ditambah 1 adalah 4. Maka 4 inilah yang nantinya akan menjadi penyebut. Nah, di sini tertulis bagian dari anak perempuan tunggal adalah 3. 3/4. Kemudian bagian dari ibu adalah 1/4. Nah, setelah itu kita bisa langsung kalikan dengan sisa hartanya. Kita ke bagian anak terlebih dahulu. Bagian anak adalah 3/4 dikalikan dengan 100 juta, maka yang akan didapatkan adalah 75 juta. Kemudian bagian ibu, 1/4 dikalikan dengan 100 juta, maka ibu akan mendapatkan 25 juta. Nah, kemudian kita akan menghitung bagian masing-masing. Nah, diantaranya, kalau istri itu sudah dari awal ya, dia memiliki bagian 60 juta. Kemudian untuk satu anak perempuan tunggal, nah di sini bagian awalnya adalah 240 juta ditambah dengan 75 juta, maka totalnya adalah 315 juta. Kemudian untuk bagian ibu, bagian awalnya adalah 80 juta ditambah dengan 25 juta, ini sisanya, sisa harta, maka ibu akan mendapatkan 105 juta. Kemudian kalau kita total, istri 60 juta. Kemudian satu anak perempuan dia akan mendapatkan 315 juta dan ibu mendapatkan 105 juta. Maka hasil penjumlahan ini adalah sesuai, yaitu 480 juta. Maka harta habis terbagi kepada masing-masing ahli waris. Oke, anak-anak semuanya, mungkin itu saja dari Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menentukan ciri bagaimanakah perhitungan waris secara sempurna, secara aul maupun secara rot. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.